Izinkanlah aku Satria 25 tahun, menceritakan apa yang aku alami dengan kakak iparku yang cantik, yang selalu berpakaian sangat tertutup alias selalu berhijab. Dia adalah Mbak Nurul 31 tahun. Sejak aku menikah dengan istriku Wati 23 tahun, dan tinggal di rumah mertua serta kakak iparku itu. Karena rumah mertua yang lumayan besar, akhirnya sementara waktu mertua ingin agar kami semua tinggal di situ saja. Mbak Nurul yang telah mempunyai 2 orang putra itu, juga tinggal bersama orang tuanya sama seperti aku. Karena suaminya nekat mengadu nasib mencari nafkah ke luar negeri sudah hampir setahun yang lalu. Usia Mbak Nurul aku taksir sekitar 30 tahunan, atau tepatnya 31 tahun. Satu hal yang menarik perhatianku dari Mbak Nurul itu adalah pakaian yang dikenakannya dalam sehari-harinya. Ibu muda itu selalu berpakaian tertutup rapat, kecuali wajahnya dan telapak tangannya saja. Ibu muda beranak 2 ini selalu aku lihat memakai jilbab yang lebar serta pakaian yang panjang longgar hingga mata kaki. Bahkan sepasang kakinya selalu aku lihat memakai kaos kaki yang kadangkala berwarna krem atau putih. Sebenarnya aku tidak terlalu memperdulikan Mbak Nurul yang kelihatan alim itu. Namun dikarenakan seringnya aku ketemu Mbak Nurul setiap hari di rumah itu. Apalagi Mbak Nurul selalu menyapaku ramah dan melempar senyum manisnya. Yang membuat aku menyadari kalau Mbak Nurul itu mempunyai paras yang cantik dan manis. 1,5 tahun sudah aku tinggal di rumah mertua indah itu. Kadangkala aku sering berpikiran tentang Mbak Nurul yang cantik itu. Apakah Mbak Nurul tidak merasa kesepian ditinggal begitu lama oleh suaminya? Namun melihat Mbak Nurul yang alim itu, aku nggak berani berpikir yang macam-macam kepada iparku yang cantik itu. Mbak Nurul aku lihat cukup tinggi untuk ukuran wanita. Aku juga pernah melihat kalau ibu muda ini sama tingginya dengan istriku, yaitu ketika dia berjalan bersama istriku, dan aku tahu tinggi istriku 165 cm, berarti tinggi Mbak Nurul juga 165 cm. Senja itu aku baru pulang dari kerja. Suasana rumah saat itu terasa begitu sunyi. Entah pada kemana, kalau istriku memang belum pulang kerja, karena ada lempur katanya. Hari sudah mulai beranjak gelap. Waktu aku lewat di depan kamar Mbak Nurul, entah kenapa, karena melihat situasi rumah yang begitu sepi, tiba-tiba saja timbul niat isengku saat itu. Dengan hati-hati, aku segera menempelkan mataku pada lubang kecil yang ada pada pintu kamar tersebut. Beberapa saat aku melihat ke dalam kamar iparku itu melalui lubang tersebut, namun keadaan kamar yang terang benderang itu terlihat sepi. Ketika aku hendak mengakhiri aktivitasku itu, tiba-tiba aku melihat pintu kamar mandinya itu terbuka, dan aku lihat Mbak Nurul keluar dari kamar mandi itu. Rupa-rupanya Mbak Nurul itu baru saja selesai mandi, karena aku melihat rambut panjang ikalnya yang basah, serta handuk yang dipakainya. Sesaat aku tertegun melihatnya, karena sebelum itu aku tak pernah melihat Mbak Nurul dalam kondisi yang begitu memukau seperti itu di mataku. Mbak Nurul, desisku tertahan. Aku sempat sesaat menggigil ketika menyadari kalau perempuan yang tengah aku intai ini adalah Mbak Nurul yang alim berjilbab itu. Aku tak pernah melihat kulitnya seperti itu, kecuali hanya wajahnya yang terbalut jilbab lebar, serta telapak tangannya yang putih dan terlihat halus itu saja. Namun saat ini, perempuan berjilbab itu, aku lihat hanya berlilitkan handuk cek. Mendadak timbul keinginanku untuk meneruskan saja menyaksikan Mbak Nurul yang agaknya hendak berganti busana. Dengan perasaan semakin berdebar-debar, aku berusaha lebih jelas melihatnya melalui lubang kecil tersebut. Namun aku harus kecewa, karena dari lubang pintu itu, aku hanya mampu melihat Mbak Nurul dari kepala hingga ke pinggangnya saja. Walaupun hanya sebagian saja yang terlihat saat itu dari Mbak Nurul, sudah mampu membuatku menggigil menahan keinginanku. Mataku membuka lebar-lebar ketika aku lihat Mbak Nurul melepas handuk cek itu. Sayangnya aku hanya mampu melihat sebagian saja, tidak sepenuhnya. Hayem, dengusku. Aku spontan menelan ludah berkali-kali ketika melihat keindahan yang tanpa sengaja diberikan oleh Mbak Nurul itu. Kulitnya yang putih dengan gunungan yang kecoklatan itu semakin membuat aku melayang berimajinasi. Cukup lama juga mataku saat itu menatapnya. Hingga setelah Mbak Nurul selesai, aku pun segera beranjak ke arah kamarku dengan keinginanku yang begitu memuncak. Rasa seganku kepada Mbak Nurul yang berjilbab itu berganti rasa ingin yang teramat tinggi.
Ketika aku telah sampai di kamar, karena istriku masih lembur, sehingga aku pun memutuskan untuk pergi ke kamar mandiku, untuk menyelesaikan keinginanku itu dengan cara ritual, sembari membayangkan semua keindahan yang sempat aku saksikan itu tadi. Aku membayangkan kalau yang sedang melakukan itu adalah tangan Mbak Nurul. Aku cuma bisa bersuara lirih dan menggigit bibirku sendiri untuk menahan rasa senang dari apa yang aku lakukan saat itu. Akhirnya aku mencapai puncak itu dengan dibarengi oleh badanku yang bergetar hebat, disertai dengan keluarnya air yang begitu kencang. Mbak Nurul, desisku di ujung kebahagiaan yang aku dapatkan ketika itu sebelum aku tergeletak letih. Sejak saat itu, rasa seganku kepada wanita berjilbab ini lenyap. Justru aku selalu membayangkan Mbak Nurul dalam setiap kegiatanku dengan istriku ataupun dalam acara ritual sabunku. Setiap kali aku ketemu Mbak Nurul dalam jilbab lebar dan jubah panjangnya itu, mataku menatapnya tak berkedip. Sementara itu di dalam benakku, terus membayangkan apa saja yang ada di balik pakaian yang menutupinya itu. Aku pun sekarang menjadi senang mengamati Mbak Nurul itu ketika dia menyapu halaman rumah saat sore hari. Melalui sela-sela jendela kamarku, aku melihat Mbak Nurul yang tengah membuku ketika sedang menyapu itu. Mendapati hal seperti itu, tentu saja aku berulang kali menelan ludahku hingga terasa kering tenggorokanku. Apa yang kelihatan samar-samar itu membuat jakunku naik turun, menahan keinginanku. Rasa-rasai, aku ingin segera saja mendekati Mbak Nurul itu dari belakangnya, sehingga aku dapat menuntaskannya. Namun apa dayaku? Aku hanya mampu membayangkannya saja, yang kemudian diakhiri dengan ritual sabun mandi. Hampir seminggu sejak aku pertama kali melihat Mbak Nurul, yang membuatku akhirnya menyimpan keinginan kepada wanita berjilbab itu. Rasa penasaran yang bercampur dengan keinginan untuk bisa melihat dan memilikinya, kian menggebu. Sampai pada akhirnya siang itu Faisal, putra pertama Mbak Nurul, yang sering bermain ke kamarku itu, tertidur di kamarku setelah dia lelah bermain game dari HP-ku. Aku biarkan saja laki-laki yang baru berusia 4 tahun ini lelap dalam tidurnya, sementara aku mengutak-atik komputer yang kebetulan rusak di kamarku. Setelah mengutak-atik komputerku beberapa saat, aku harus membeli beberapa kabel baru. Ketika aku melangkah ke arah pintu kamarku itu saat aku berniat membeli kabel-kabel itu, aku mendengar ketukan dan suara salam dari seorang wanita. Aku pun membuka pintu seraya menjawab salam itu. Spontan aku tertegun ketika ternyata Mbak Nurul yang ada di depan pintu kamarku itu dengan wajah pucat dan terlihat begitu letih. Siang itu dia mengenakan jilbab putih lebar dengan jubah biru bermotif bunga serta kaos kaki krem yang membungkus kedua kakinya. Maaf Bey, lihat Faisal nggak? Mbak sudah kemana-mana mencarinya, namun nggak juga ketemu, ucap Mbak Nurul terdengar begitu cemas. Aku tersenyum mendengar kecemasannya itu dan berkata, "Ada kok Mbak, itu dia lagi tidur di kamar saya." Akhirnya, Mbak Nurul bisa menarik nafasnya dengan lega. "Syukurlah, biar saya ambil sekarang ya Dik," sahutnya. "Terserah Mbak saja," kataku seraya melangkah masuk dan diikuti olehnya. Mataku sempat melirik ke arah pegunungan yang masih tertutup itu, membuatku kembali terbayang pada keindahan dari ibu muda itu saat aku lihat dari lubang pintu kamarnya seminggu lalu. "Tuh, masih tidur dia Mbak," kataku sambil menunjuk Faisal yang tengah lelap di atas tempat tidurku. Sesaat wajah cantik Mbak Nurul tampak bimbang ketika melihat putra pertamanya itu lelap dalam tidurnya. "Mungkin saya nitip dia dulu Dik, kasihan kayaknya dia lelap sekali tidurnya, nanti sore aku ambil," ucapnya lirih. Aku tersenyum dan mengangguk, tapi sedetik kemudian aku teringat kalau aku harus membeli kabel buat komputerku. "Nggak apa-apa Mbak, tapi sebentar aku mau pergi beli kabel dulu. Boleh aku minta Mbak tunggu di sini dulu sebentar sampai aku kembali?" tanyaku. Mbak Nurul tersenyum, lantas mengangguk, namun wajah cantiknya tampak begitu letih. "Mbak Nurul kayaknya letih ya, biar aku ambilkan minum buat Mbak Nurul sebentar ya," kataku spontan. Wajah yang terbalut jilbab putih lebar itu pun tersenyum dengan manisnya. "Terserah adik, Mbak memang lagi aus," sahutnya. Tak berapa lama kemudian, aku mengambil sebuah gelas yang aku tuangi dengan sirup ABC jeruk, serta air dingin dari kulkas. Ketika aku tengah mengaduk minuman untuk Mbak Nurul,
Aku teringat dengan serbuk untuk membuatku cepat tidur kalau lagi kesulitan untuk tidur. Sesaat aku merasa bimbang ketika timbul keinginanku untuk mencampur minuman untuk Mbak Nurul itu dengan serbuk tersebut. Tanganku berhenti mengaduk sebentar. Mataku melirik Mbak Nurul yang tengah duduk di karpet sambil membaca sebuah majalah komputer milikku. Wajah cantik yang terbalut jilbab itu begitu mempesona di mataku, apalagi ketika kulihat ternyata ujung jubahnya agak tertarik ke atas tanpa dia sadari. Tanpa sadar aku menelan ludahku seketika itu, membuat otakku kian dipenuhi dengan obsesiku terhadap wanita berjilbab yang kini duduk di karpet kamarku itu. Akhirnya tanpa ragu lagi, aku pun mencampurkan serbuk itu ke dalam minuman dingin untuk Mbak Nurul itu. Cukup untuk membuat wanita ini segera terlelap. "Silahkan diminum Mbak, aku pergi beli kabel sebentar ya," ucapku dengan perasaan yang berdebar-debar. Mbak Nurul hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih, namun dia terlihat agak gugup ketika tahu mataku tengah memperhatikannya. "Terima kasih Dik, jadi ngerepotin saja," kata Mbak Nurul sembari membenahi ujung bahunya yang tertarik ke atas itu dengan sedikit tergesa-gesa, sehingga keindahan itu kembali tertutup. Aku tersenyum penuh arti ketika tangan Mbak Nurul membenahi ujung jubahnya itu, dengan sedikit gugup dan wajah yang bersemu merah. Beberapa saat kemudian, aku meluncur meninggalkan rumah itu. Tak sampai 15 menit kemudian, aku pun kembali. Jantungku berdegup kencang ketika aku memarkirkan sepeda motorku di teras rumah itu. Dengan perasaan tak sabar aku membuka pintu kamarku itu dengan tergesa-gesa. Aku nyaris terlonjak ketika mataku melihat Mbak Nurul ternyata telah tergeletak pulas di atas karpet itu. Kayaknya ternyata serbuk itu bekerja dengan baik. Batinku sambil mendekati Mbak Nurul yang pulas itu, sementara gelas minuman yang aku berikan untuknya terlihat kosong, tanpa setitik air di dalamnya. Aku tersenyum penuh kemenangan, memandang wanita berjilbab itu yang terlihat pulas di atas karpet. Dengan jantung berdegup kian kencang, aku menghampiri Mbak Nurul, lantas berlutut di sampingnya. Mataku lekat menatap wajah Mbak Nurul. Wajah cantik berbalut jilbab putih lebar itu kian terlihat cantik saat pulas tertidur, membuatku kian tak sabar lagi. Sehingga sesaat kemudian tanganku pun mulai terlulur. Aku merasa seperti tengah bermimpi ketika tanganku dengan sedikit gemetar sudah berada pada titik-titik indah yang selama ini aku impi-impikan itu dari Mbak Nurul yang masih tertutup jilbab lebar itu. Aku nyaris tak percaya kalau siang ini aku dapat dengan leluasa berbuat seperti itu pada kakak iparku yang cantik dan selalu membuatku panik akhir-akhir ini. "Mbak Nurul," dengusku lirih seraya dengan segera memanfaatkan kesempatan yang ada itu. Dengan gemetar tanganku mencoba semakin banyak bergerak ke daerah-daerah dari ibu muda berjilbab ini. Aku seakan tak percaya mampu melakukan itu pada seorang wanita alim seperti Mbak Nurul, yang sehari-hari kulihat selalu menutup rapat dirinya dengan jilbab yang lebar dan jubah panjang yang longgar. Jiwaku semakin melayang entah kemana. Aku tahu kalau Mbak Nurul juga mulai terbawa suasana dari satu titiknya itu yang terlihat perubahannya, bahkan dari suaranya yang terkadang keluar dengan kondisinya yang masih pulas itu. Suara yang keluar dari Mbak Nurul semakin membuatku kian tak sabar saja jadinya. Cukup lama aku melakukan gerakan tanganku itu pada Mbak Nurul yang masih terlelap itu. Aku mendengar Mbak Nurul semakin sering bersuara syahdu dalam tidurnya itu. Tiap kali aku berusaha untuk menyenangkan diriku itu. Gila, baru pertama kali ini aku melihat seorang wanita berjilbab bersuara begitu syahdu, karena efek dari keinginannya yang meminta penyelesaian. Aku sempat melirik wajah Mbak Nurul yang masih terbalut jilbabnya itu. Aku hanya tersenyum senang ketika melihat wanita berjilbab ini tidak menunjukkan tanda-tanda sadar dari pengaruh serbuk yang aku campurkan ke dalam minumannya itu. Dengan segera saja aku semakin nekat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan berusaha untuk membuang penghalang yang ada. Sehingga apa yang selama ini hanya ada dalam hayalku itu pun saat itu bisa aku saksikan secara jelas dari dekat. Dengan nekat aku pun mendekatkan mulut-mulutku ke sana. Aku benar-benar masih tak mengira bahwa keinginanku selama ini akhirnya terwujud di siang ini tanpa kesulitan sedikit pun. Mbak Nurul, meskipun dalam keadaan tertidur pulas, sepertinya juga merasakan sensasi yang aku berikan saat itu,
terlihat dari gerakan dan suaranya yang semakin terdengar olehku. Melihat tingkah Mbak Nurul yang seperti itu, tentu saja aku tak mampu menahan keinginanku. Aku pun segera mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah aku rasa benar-benar siap semuanya, aku pun segera menyempurnakannya pada Mbak Nurul itu. Terdengar suara perlahan dari mulut Mbak Nurul pada saat aku memulainya, dan dia juga bergerak perlahan, seperti yang berusaha memberikan kemudahan bagiku. Sesaat kemudian, dari mulut lewat wanita berjilbab ini tetap terdengar suara perlahan, akan tetapi kelihatannya dia mulai gelisah. Sepertinya Mbak Nurul mulai sadar. Aku tidak mau mengambil resiko. Sebelum Mbak Nurul benar-benar sadar dari tidurnya, aku sudah harus benar-benar menyempurnakannya, gumamku dalam hati. Setelah aku rasa sudah benar-benar tenggelam, tiba-tiba saja kedua matanya mendadak terbuka, terbelalak bingung, memandangku yang sedang berada di atas. Mulutnya terbuka, seakan-akan dia siap untuk berteriak. Dengan cepat aku melakukan sesuatu, agar Mbak Nurul jangan sampai berteriak. Tentu saja Mbak Nurul terus berusaha untuk mencegah apa yang tidak seharusnya terjadi itu. Tetapi aku pun juga sebaliknya, berusaha agar tetap terus berlanjut. Sungguh hal ini menimbulkan sebuah situasi yang sukar dilukiskan. Cukup lama wanita berjilbab ini berusaha menolak, sebelum akhirnya Mbak Nurul mulai bisa menerimanya akibat dari konsentrasi yang aku kerjakan saat itu. Nafasnya semakin berat dengan mata yang menatap ke arahku dengan penuh kemarahan dan kebencian. Wajah yang masih terbalut jilbab putih lebarnya itu kini merah padan, namun kemudian mata itu terpejam, bahkan air matanya pun mengalir deras dan membasahi jilbab putih yang masih membalut wajahnya itu. Aku tidak memperdulikan semuanya itu, bahkan aku justru mulai berusaha untuk bisa mengantarkan iparku itu ke puncak yang telah lama tidak dia dapatkan dari suaminya yang tengah sibuk mencari nafkah di negeri orang itu. Beberapa menit kemudian, aku melihat kian lama air mata dari Mbak Nurul yang terpejam itu pun mulai menyusut, bahkan wanita berjilbab ini mulai memberikan responnya. Aku senang sekali dengan perubahan dari Mbak Nurul itu, sehingga semakin bersemangat saja aku dalam bekerja. Berkisar 45 menit kemudian, ketika Mbak Nurul memberikan kode kalau akan segera sampai, pada saat itu pula aku juga sudah sangat nekat, hingga dalam beberapa detik kemudian, tibalah kami berdua secara bersamaan di penghujung surga dunia itu. Beberapa saat, suasana menjadi sunyi, hanya terdengar nafas kami berdua yang berangsur normal. Namun beberapa saat kemudian, aku dikagetkan oleh Mbak Nurul yang tiba-tiba teriak. Aku tergagap bangun, dan aku lihat wanita berjilbab ini duduk dengan menatapku penuh kebencian dan kemarahan. Bibirnya terlihat gemetar dengan wajah yang merah padam. "Kenapa Mbak? Bukankah Mbak Nurul juga senang?" ujarku sambil tersenyum penuh arti. "Tidak ahak," pekik Mbak Nurul membuatku kaget. Tapi belum sempat aku berkata kembali, tiba-tiba Mbak Nurul telah bangkit, lantas berbenah dengan tergesa-gesa. Aku hanya mampu memandangnya ketika wanita berjilbab ini kemudian berlari keluar dari kamarku. Wajah cantiknya terlihat merah padam, dan aku lihat air matanya mengalir menyusuri TV-nya. Beberapa saat aku termangu-mangu, memandang kibaran jilbab putih yang lebar yang dipakai Mbak Nurul saat ibu muda ini berlari keluar dari kamarku menuju ke kamarnya. Setelah wanita berjilbab itu hilang dari pandanganku, aku pun tersenyum penuh kemenangan. Aku masih tenggelam dalam lamunanku itu, ketika akhirnya aku dikagetkan oleh suara Faizal, yang rupanya terbangun dari tidurnya. "On Faiz mau pulang ya?" ucapnya. Aku tersenyum memandang putra sulung Mbak Nurul ini. "Ya hati-hati ya, salam buat ibumu. Ibumu memang cantik dan hebat luar biasa, cah bagus, hei," kataku sambil terkekeh membuat Faizal terheran-heran. Dan itu adalah awal dan terakhir aku melakukan dengannya. Ya karena memang kakak iparku ini orang alim banget. Bahkan kini memandang wajahku saja dia seperti tidak sudi. Demikianlah kisahku yang tak baik ini. Semoga teman-teman terhibur ya, dan jangan ditiru.